Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Karamun para ulama, para kiai, para guru-guru, para pejabat pemerintah yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadul Jannah, yaitu Al-Mukarram Kiai Muda Ustadz Darisun. Mana orangnya Darisun? Yang mana? Alhamdulillah, doain biar panjang umur ya. Amin. Sampai hari kiamat. Kita mati tinggal dia aja sendirinya. Husnul khotimah. Amin. Banyak muslim. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan apa nih? Harapan Jaya. Harapan Jaya. Mana Pak Lurah? Lurah insyaallah, yaitu Bapak Taryana. Yang saya hormati Ketua RW Bapak Muhammad Wahyu. RT-nya mana Wek? Ada RT-nya ada? Udah, RT-RT yang saya hormati banyak amat sih. Di absen ini. Al-Mukarramah Ustazah Hajah EM Marfu'ah, pengasuh Majelis Taklim Muslimat. Mana orangnya? Mudah-mudahan jodohnya panjang. Amin. Udah ada suami? Alhamdulillah. Kirain janda. Kalau kata Presiden, janda akan diambil alih oleh pemerintah. Panitia peringatan Maulid yang besar Muhammad Masjid Jami Riyadul Jannah, para pengurus NU, Fatayat, Muslimat, Banser dan sebagainya, bapak-bapak, ibu, pemuda-pemudi, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan panitia dan mereka yang nyumbang untuk acara ini, baik harta, pikiran, tenaga, akan segera diganti oleh Allah dengan rezeki dan pahala yang berlipat ganda. Adapun yang hadir, mestinya kita istirahat, ya Bu, ya Bu. Kita tinggalkan semua pekerjaan karena cinta Rasulullah. Insya Allah kita dapat barokah dunia dan akhirat. Anak-anak kita jadi anak soleh dan solehat, wafat husnul khatimah, jumpa dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Al-Fatihah. Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Saya ceramah pakai bahasa Arab apa Inggris?
Pakai bahasa apa sih? Ini Betawi ya, Betawi ya. Ini Betawi apa Sunda sih? Dia bahasanya Sunda. 100% Sunda nih. Saya ini blasteran Cirebon, Banten. Kalau lagi ceramah halus dari Gunung Jati, kalau lagi ngamuk dari Sultan Hasan, yang memisahkan Banten dari dengan Jawa Barat itu Gus Dur dengan saya. Ini ajudan Gus Dur 22 tahun. Kita pisahkan Banten dari Jawa Barat. Emang bagus. Banten itu pakunya Indonesia, begitu. Kalau Bantennya bagus, insya Allah Indonesia juga. Saya datang ke Gubernur Jawa Barat. Salam dari Gus Dur, Presiden. Banten memisah dari Jawa Barat, kata Gubernur. Emang kenapa sih Kiai? Alah, Banten itu Sundanya brengsek, Jawanya brengsek. Nggak cocok. Kalau di Bogor kan di terminal istri Tipayun, Pamagati, Pamekar. Kalau di Bogor kan ya di Pandeglang lain begitu, ewenula, lawaki tiburi gitu di Banten. Benar. Orang saya juga kalau ke Pandeglang, kalau ke Banten isi Pak Haji minjem duit, rek naon, rek ngewekeun anak. Ngawin tuh ngewekeun. Jawa juga saya nggak cocok sama Jawa Tengah, Jawa Timur nggak cocok. Makanya penyakit emah tertinggi di dunia di Serang. Sebabnya apa? Serang itu Jawanya ya Allah, makan saus, minum saus, ngerokok saus, minum ya mencret kan begitu. Itu nggak ada di Jawa saus kecuali saya. Kalau di Serang tuh maksudnya begini, makan saja, tidur saja, ngerokok saja. Di sana bukan saja tapi saus, makan saus, minum ngisi. Terus daripada nggak akur, misah aja, misah gitu. Ya itu gubernurnya ya nggak mau, saya nggak boleh jadi pejabat, enakan jadi kiai. Betul, enakan jadi kiai, makanya ini jadi kiai. Dan sakit sedikit segini aja lah. Emang biasanya ceramah sampai jam berapa sih? Jam 2. Saya ini ketua ulama se-Indonesia. Besok mau rapat di MUI bahwa Masjid Jami Riyadul Jannah Islamnya Islam sesat. Apa sebabnya? Ceramah sampai jam 2 gitu. Kata Ustadz Jarisun tadi ngomong, nggak bisikan. Yang penting kiai datang. Ini dia kiai ya. Sebab ceramah mah panjang pendek amplop sama. Begitu. Dah, sekarang serius. Jadi ini Sunda apa Melayu sih? Satu pertanyaan yang bisa jawab, umroh gratis. Amin. Dari Masjid Jami Riyadul Jannah. Nggak bisa jawab, datang. Apa sebabnya kita memperingati Maulid Nabi? Ayo jawab. Umroh gratis. Apa sebabnya kita memperingati Maulid Nabi? Ayo jawab.
Karena nggak ada yang jawab, maka umroh gratis batal. Itu baru dah cicingnya baru dah diamin dulu. Makanya kalau bikin anak tuh bismillah dulu, asal jangan gastruk begitu hasilnya. Ini ngomong banyak itu nih. Bismillah, ya bismillah. Apa sebabnya kita memperingati Maulid? Yang pertama, bersyukur dan gembira. Satu, adanya Nabi besar Muhammad. Memang kenapa kiai? Allah berfirman dalam hadis qudsi, terus laulaka lamma khalaqatul aflaq. Jikalau Nabi Muhammad tidak akan aku lahirkan ke dunia, alam semesta ini nggak bakalan aku ciptakan. Jadi adanya langit, bumi, surga, neraka, adanya manusia, adanya alam semesta, semua numpang barokah kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu catat, kita kan muludan ada yang 200 kali, 300 kali, ada yang 1000 kali, masa nggak bisa jawab sih? Syukuran dan bunga. Sebab kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan dan diutus, tidak ada alam semesta ini. Begitu kata Allah. Jumlah Nabi ada 124.000, jumlah Rasul 303, yang wajib dihafal 25 Rasul. Itu yang pegang kunci surga, bukan Nabi Adam, tapi Nabi besar Muhammad. Karena nabinya mulia, kita juga umat paling terakhir akan ikut masuk surga dengan Nabi karena ngikut kemuliaan Rasulullah. Catat itu. Harganya jadi ada kayaknya sadar. Jadi kalau nggak ada Nabi, nggak ada kita nih, nggak ada. Nggak ada manusia, nggak ada binatang, nggak ada saung, nggak ada pedai, nggak ada jengkol. Itu numpang keberkahan hiji. Ya Bu? Ya Bu? Terus nih. Terus saya waktu kuliah mempelajari tentang psikologi perempuan. Perempuan itu kalau ngomong benar hanya sampai setengah jam paling lama. Setelah setengah jam pasti ngacok, begitu katanya. Dimulainya dengan apa? Mulai kamu tahu enggak tetangga udah bunting duluan. Pokoknya siap ngobrol ada bubar, udah gitu. Itu tandanya setan masuk, udah begitu aja udah mantap. Pokoknya perempuan tuh ngobrol setengah jam bener, kesananya udah kacau aja, udah kacau. Terus tiap hari perempuan itu harus mengeluarkan 27.000 kata. Kalau laki-laki hanya 7.000. Makanya perempuan itu bawel. Makanya kalau istri kita sedang marah, tenang, jangan dipotong. Kuping tutupin handset. Nanti juga udah bosan berhenti sendiri, bener-bener Masya Allah. Udah diemin aja. Dia lagi ngomong kita dangdutan, nanti udah capek berhenti sendiri. Sebab kesalahan suami 30 tahun yang lalu diomongin. Itu perempuan di Jakarta. Kalau di Bogor alhamdulillah sarua.
Makanya rumah tangga kalau pengen awet, suami bawel, istri harus pendiam. Istri bawel harus suami pendiam. Sebab bahaya kalau istri cerewet, suami cerewet. Waduh, rumah kayak gedung DPR. Apa. Suami pendiam, istri pendiam. Rumah kita juga jelek, kayak kuburan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kirain nggak ada orang. Duduk berdua dia. Makanya anak muda kalau pacaran dengerin saya ngomong ya. Ya. Kalau lakinya cerewet, cari bini yang tolong tuh catat. Saya tukang ngomong, bini saya mah dia. Minta duit aja nggak pernah ngomong, mana duit apa enggak. Wah, istri saya ini hebat banget, istri saya. Jam 2 pulang ceramah, langsung jas dibuka. Tapi yang lain nggak dibuka. Kenapa? Karena amplop ayah di jas. Jadi kita syukur ayah Rasulullah. Alhamdulillah. Yang kedua, apa Rasulullah memperingati kelahirannya? Yes. Tapi bukan asrat al-ghini, yaitu puasa tiap hari. Rasulullah hebat banget, lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul, wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nggak ada orang sini lahir pas sama-sama harinya, nggak ada. Orang sini malah lahir Rebo, mati Minggu, gitu ya. Bukan lagi ngaji, lagi mancing, lagi mati. Hijrahnya juga dari Mekah ke Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul, diangkat menjadi Rasul SK di Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Pembaikan Nabi di Gua Hira hari Senin. Makanya saya puasa hari Senin, lahir Senin, diangkat jadi Rasul juga hari Senin. Gitu. Kalau Kamis gimana ya Rasul puasa? Setiap hari Kamis amal umatku habis asar dilaporkan oleh malaikat kepada la ilaha supaya saya baik. Makanya tiap Senin saya puasa, tiap Kamis puasa supaya saya dilaporkan sedang puasa. Begitu. Itulah jadi amalan sunnah puasa Senin. Nabi tidak ada dosanya puasa Senin Kamis. Kalau kita singgung pakai diem. Senin Kamis. Kalau sekarang maulidan gimana? Karena Nabi yang nggak ada. Kalau Nabi yang ada, ya Nabi salam alaika. Orang Nabi masih ayat goblok. Makanya saya di PBNU, di MUI tugas saya menghajar orang yang anti muludan. Kita kerjaan aing tah. Ayo Wahabi, Salafi, muludan, bid'ah, neraka. Ciri-cirinya apa tuh Kiai? Kalau tahiyat begini, kutuk. Takbirnya begini. Itu Wahabi anti mulud. Nah, pas dia dokter ngomong di mass media, muludan bid'ah, kiai neraka, umat Islam neraka, yang muludan begitu. Kata Gus Dur, kiai sabar, nggak usah pakai Quran hadis, langsung tempeleng aja begitu katanya. Emang apa Gus? Walaupun Quran hadis disampaikan nggak bakalan sadar. Karena itu politik luar negeri yang untuk menghancurkan Indonesia.
bisa. Begitu. Saya samper, tempelnya, putar. Nah, oke, Anda dokter? Iya dokter. Seorang dokter tidak boleh memutuskan suatu hukum tanpa ada penelitian. Apa ente pernah ikut buludan? Enggak. Hajar lagi, udah sekali lagi, Masya Allah. Sekali-kali ente buludan. Apa yang salah dalam peringatan Maulid? Ayo jawab. Bola melotot itu perut. Apa yang salah? Insya Allah. Baca Quran, alhamdulillah. Salah apa benar? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ini kalau nggak ada muludan di imam, baca gitu tak? Ayat tahlil ada kan? La ilaha illallah. Lu ngomong la ilaha illallah salah, gua injek kanjut tanpa izin. Terus nih, ada yang sedekah. Ini kan sedekah kan? Patungan kan? Masya Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa umat Rasul nyumbang untuk muludan, seperak, 2 perak, 1 juta, 2 juta, sehingga terselenggara muludan malam ini, nanti wafat di surga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ngacung yang nggak mau nyumbang, ngacung yang nggak nyumbang, nyumbang. Apalagi Sayyidina Umar, siapa yang nyumbang untuk muludan, duit ke, berkah ke, amplop ke, qad ahyal Islam, sungguh dia telah menghidupkan agama Islam. Yang jarang ke masjid, subuh nggak pernah ke masjid, betul? Gara-gara muludan datang, betul. Lurah juga nongkrong di sini, lurah. Kalau nggak ada muludan mana lurah nongkrong di sini? Makanya kalau pulang kasih berkat lurah, karena ini di luar jam kerja goblok. Ini saya dari Jakarta, kalau mau muludan ngapain buat cowok-cowokan di sini? Dia ngomong janda apa perawan tuh? Perawan, masa perawan suaranya songket? Hidupkan Islam. Makanya Rasulullah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falau mislu ajrin mi'ata syahid. Di mana orang-orang Islam sudah ngaji, udah nggak mau, jamaah nggak mau, majelis salim nggak mau, tapi kita ngadakan muludan, alhamdulillah, pahalanya sama dengan 100 orang mati syahid. Udah mau loncat nyengir, apa sih nyengir? Orang muludan, kita masih muludan. Saya katakan dengan jenderal-jenderal termasuk presiden, kalau nggak ada NU, Indonesia itu sudah hancur dari dulu. Di sini NU sama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu nggak apa-apa, itu mah batu orang ya. Selain itu karek tampilingan itu aja, Masya Allah. Sebab 2 ormas yang tidak boleh dibubarkan hanya NU dan Muhammadiyah, karena itu pendiri NKRI. Aing NU, aing NU, banget
NU eta ayeuna. Ciri-ciri NU sarungan. Makanya kemarin ke Jerman saya 2 juta masuk Islam, di Inggris 1 juta umat Islam sadar. Karena gara-gara ini meneliti kenapa kok orang NU pakai sarung. Di Inggris ternyata diteliti 40% anak muda di Inggris burungnya enggak bangun karena terlalu sering pakai celana dalam yang mengandung polisterol. Hati-hati nih, polisterol bisa lemah syahwat. Kenapa dia pakai sarung? Sehat. Makanya Kiai mah nggak ada yang burutan, nggak ada. Emang kenapa anginnya gede? Ayo, mana Kiai yang burutan? Ayo tunjukkan ke saya. Nggak ada. Bahkan udah tua anaknya banyak. Kenapa anginnya gede? Ayo kasih tahu saya mana Kiai kondom. Makanya Kiai mah anaknya banyak sehat. Kalau lurah sedikit pakai celana mulu. Kalau Kiai mah nafsu langsung cek kalau lurah kudu buka sleting dulu. Tapi lurah pakai sarung ya. Oh wah soal sarung. Jadi Islam sekarang maju banget di barat. Sampai kentut perempuan diteliti. Diteliti Pak. Ini ilmiah. Saya waktu pertama nikah, dikira perempuan tuh nggak pernah kentut gitu ya. Begitu punya anak 3, astagfirullah. Miring, pret, bangun, pret, ambil air, pret. Kau mah habis beranak, berduh. Diteliti kenapa sebabnya perempuan kentut. Hasil penelitian, seorang suami ngisap kentut perempuan itu merupakan vitamin B kompleks. Begitu. Makanya punya suami hitutan. Lagi nggak ada sopannya banget, istri saya juga begitu. Mestinya kalau mau kentut kan permisi Pak, saya mau kentut. Enggak, udah kentut ya, maafin dia, jam seberapa? Udah jam berapa sih nih? Gila, ini yang ngomong mulu nyumbang nggak sih? Ya Allah, ada sholawatan, alhamdulillah. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan keputusan SK. Kalau umat Islam pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran berarti ngobrol sama Allah. Kenapa hidup kita melarat? Jawab. Kapan kita ngobrol sama Allah? Ayo jawab. Dengerin saya ngomong. Bahkan diteliti sekali di Amerika 2 juta masuk Islam bukan karena dengerin ngaji, meneliti orang Islam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda, lamun bangun tidur jangan langsung ke WC, jangan, duduk dulu 5 menit. Kenapa? Karena tadi malam roh kita ngeluyur kemana-mana. Sebab orang tidur sama dengan mati, betul? Roh ngeluyur. Makanya baca, setelah baca bangun tidur langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku, terus wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali.
Buka dua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu kali. Yang terakhir, la haula wala quwata illa billah 3 kali. Ditutup Allahumma firli. Kata Nabi, kalau bangun tidur baca itu, dosa sebanyak apapun seperti buah di laut, buih di laut, diampuni dosanya. Dengerin. Setelah baca itu jangan langsung kamar mandi, kata Nabi, hatamkan Quran dulu, harus hatam. Bagaimana caranya Rasulullah? Baca kulhu 3 kali, pahalanya sama dengan hatam Quran. Itulah kalau pengen hidup mewah, banyak rezeki, anak nurut, ibadah cakap, amalkan ini. Betul betul. Orang pengen banyak duit, Allah nggak pernah diajak ngomong. Singgung pada dia. Bangun tidur bukannya baca dulu, pegang handphone, setan. Emang handphone ngajak ke surga juri? Itu baca. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih pangkat Allah, yang ngasih anak Allah, yang punya surga. Coba pagi sore ngobrol sama Allah, gak bakalan kerek. Kalau saya sih dari bujangan karena santri ya, dengan istri santri, 1 hari itu minimal 1 juz harus selesai. Malah terbiak-biak duit aja. Pesantren 5, perguruan tinggi 2. Non modalnya ngobrol dengan Allah goblok. Yang itu nih ngomong, ya kiai ini lain nggak bisa ngomong kayak gini mah bisa. Cuman kan kiai tetap mah enak orang sehari-hari ketemu ya. Kalau saya kan orang Jakarta, belduk udah gitu saya pulang. Dan tadi ngancam tuh panitia, kalau nggak ngomong begini, kiai pulang nggak dapat amplop, setan banget. Lihat mukanya, arawa duit lihat. Lihat. Kenal presiden, panggil presiden, balik diberi amplop enggak? Pasti goblok. Iya jeung Allah. Semua punya Allah, termasuk Indonesia. Presiden cuma ngerawat. Ini Indonesia ini milik Allah. Biar paham. Namun yang panggil Allah ya Rasul, sholat. Sholat berarti panggil Allah. Makanya pakaian belah pakai kaos oblong, setan lah. Pakaian yang bagus, betul betul. Kalau ibu-ibu di rumah bagusnya, tapi kalau ke masjid silakan. Yang penting belah bobogohan. Itu kata Nabi, kalau di rumah nih ada suara Quran, amin. Ada sejadah, amin. Ada mukena yang digantung, amin. Ada suara Quran, amin. Rumah tangganya terang, malaikat rahmat selalu masuk ke rumah ngasih rezeki. TV berarti setan. Izin TV isukan. Tapi itu juga kasih. Ini kena yang ngomong. Itu malaikat rahmat bunga sajadah. Alhamdulillah. Ayat Quran. Alhamdulillah. Ayat suara Quran, suara sholawat. Alhamdulillah. Suami istri anak rarukun, rizki mengalir. Potong kuping saya. Kalau rumah tangga pecah, rezekinya lancar. Ini telinga saya. Terutama suami istri nggak boleh ribut, macet rezeki. Jadi kalau ibu minta duit sama suami nggak dikasih, jangan ribut. Betul nggak betul?
Gini caranya, Pak, mau masak nggak punya duit. Kata suami, nggak punya, Bu. Pas suami tidur, buka dompet, ada 500, colong 300. Boleh daripada maling ayam tetangga. Sebab tugas suami ayut imaha ida'atan wa yaksuha idaktasa. Tugas suami nyari duit, tugas istri ngabisin. Begitu. Jadi gak kasih tolong beli ikan, beli sayur, makan yang enak. Jam 12, Pak, makan Pak. Kata suaminya, katanya nggak punya duit, kan komplit tuh. Alhamdulillah Pak, dapat rezeki mendadak. Begitu. Kalem aja. Jangan gemeteran, jangan ketawa, nyolong ya kalem. Lagi makan ditanya, enak Pak, tumben ibu masak enak banget hari ini. Iya Pak, kalau barang haram mah enak. Terus udah kenyang, kasih tahu kan duit bapak saya tolong. Nyolong begini mahal. Orang dimakan barang-barang marah mual, ya nggak mahal, udah kenyang, praktekin besok. Bapak-bapak juga jangan pelit sama istri, goblok. Sebab tajab wadu nisa baina hunna biniaku. Nikahilah wanita karena wanita bisa bikin kaya. Dengerin. Waktu mahasiswa udah dapat gaji beasiswa, berapa aja habis nggak punya apa-apa. Begitu punya istri, ya Allah, beli sendok, beli garpu, betul, beli tempayan, ada semua karena istri bawa duit. Istri satu, rumah satu, istri dua, rumah, istri tiga, rumah. Ibu maunya rumah berapa? Dengerin saya ngomong. Ciri-ciri kiamat, istri 50, laki-laki 1. Makanya biasa sekarang lahir perempuan terus ya. Di dunia sudah 1:16. Satu lagi 16 perempuan. Dikit lagi di kiamat. Indonesia 1:6. Satu laki-laki 6 perempuan. Sedangkan pejabat, pegawai, tentara suruh nikah 1 saja. Itu yang 5 untuk siapa? Untuk kiai tampil, untuk lurah goblok. Yang 5 kemana? Mikir. Makanya sekarang di Sukabumi ada kampung janda, alhamdulillah. Ada kampung janda, cukup sekali pakai 50.000 begitu. Makanya di Jepang itu jarang yang punya suami istri, jarang. Tapi kita sudah buka NU istimewa di Jepang. Kenapa sebabnya? Udah punya istri cerewet, bandel, jelek lagi. Mendingan Sabtu Minggu pilih perempuan di mana-mana, bayar, nggak pusing. Itu Jepang tuh. Makanya TK di Jepang nggak ada, SD di Jepang nggak ada murid. Kenapa? Karena tidak mau kawin. Kalau cakep sih cerewet mending, udah jelek cerewet. Enak aja. Makanya bersyukur yang udah punya suami, alhamdulillah. Rawat, punya suami gundul, alhamdulillah. Berarti mengurangi biaya sampo, alhamdulillah. Punya suami kurus, alhamdulillah. Beli baju untuk anak SMP, begitu Masya Allah. Tolong merawat, lelaki rawat. 5 nganggur, 5 nganggur. Untuk kiai, aing teh galak di panggung, hadapan awe masyhur kan. Saya terkenal kan dari dulu ya, Singapodium ya, NU ya. Oh, depan awe nak.
Istri saya nurut banget dah, benar. Dia pulang jam 2 langsung jas dibuka, betul? Ya, karena ayah amplopnya di jas. Setelah itu mau diurus kayak saya banget. Makanya yang banyakin anak aja bunting lagi, bodo amat dah daripada ribut. Nah, kalau pengen ketemu Rasul, perbanyak sholawat. Allah. Saya ngomong sama mereka tuh, Allah saja yang menciptakan Nabi Muhammad mengucapkan sholawat kenapa Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allah mengucapkan sholawat ke Nabi urang. Allah Aisyah ngaku umat Nabi Muhammad sholawat dilarang. Lamun kita baca sholawat sekali, Allah yang jawab 10 kali. Lamun kita baca sholawat 10 kali, Allah jawab 100. Rasulullah bersabda, siapa umatku baca sholawat sehari semalam 1000 kali, paeh aku tuntun sampai masuk surga. Yang paling pendek sholawat Jibril cukup sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Kalau saya siap dari guru 3000. Sallallahu cuma 12 menit. Bagaimana sibuknya Allah menjawab sholawat dari kita 1000. Coba amalkan, inilah NU. Yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Kernyapu menang, kerkepel menang, amin. Kermasak menang, cuci piring menang, giliran berak stop. Ibu laksanakan, dijamin rezekinya lancar. Kalau kurang ngobrol dengan Allah, ngobrol dengan Rasul. Apa sih di dunia yang bukan punya Allah? Dereketan. Kata saya kalau nggak ada NU, Indonesia ini hancur. Betul nggak betul? Hancur. Lamun hayang rahmat datang, amin. Barokah datang, amin. Barudak barandel ngadoa, buru-buru dikabulkan ke Allah, perbanyak la ilaha. Zikir yang paling utama itu. Saya kunci surga la ilaha. Pae kalimat terakhir la ilaha pasti masuk surga. Pak Harto itu Muhammadiyah, anti tahlil. Tapi waktu Butin meninggal dunia, ajudannya datang ke PBNU, nemuin Gus Dur, minta 40 kiai untuk nahlilin Butin. Karena saya ajudannya dipanggil, kiai, ada bagus, ada proyek, proyek apa Gus? Bawa 40 kiai ke rumah Pak Harto untuk saya bawa 40. Kalau di kampung kan amplop untuk kiai setelah tahlil kalau di kampung ya. Kalau di Pak Harto enggak, pas datang langsung dikasih amplop tebel banget. Makanya saya dikirnya juga kencang. Kata kiai apa kencang banget kayak amplop tebel goblok, amplop tebel goblok. Di kampung kan bintang tipis ya. Seminggu lapor, Gus, selesai Gus. Bagaimana Kiai? Alhamdulillah Gus. 40 kiai motor baru semua. Mantap.
Saya tanya, Pak Harto kapan matinya Gus? Emang apa? Mobil saya, begitu kata saya. Itu amalan NU tahlil mengundang barokah dari la ilaha. Amalkan itu. Kecuali kalau ada muludan, ada dangdutan, ada ping-ping bodas, susu ngagayut, betul? Tarik haram muludan, Arya. Sampai Allah ngeluarkan SK, dunia mal'un wa mal'unun fiha illa dzikrullah. Sudah lama dunia ini aku akan hancurkan sehancur-hancurnya. Karena banyak maksiat, banyak mabuk, pejabat banyak korupsi, betul apa betul? Perempuan banyak yang nyeleweng, hamil duluan, betul? Terus hayang dihancurkan Indonesia. Tapi aku lihat ada Nahdlatul Ulama selalu la ilaha illallah. Akhirnya adab itu aku angkat karena ada yang dzikrullah. Makanya kemarin waktu demo-demo, orang NU wajib demo, kalau nggak demo haram, kata saya begitu. Kok begitu Kiai? Demo NU bukan ngebakar Kapolsek, bukan ngebakar gedung DPR. Demonya NU penting-penting tahajud, betul Pak betul? Supaya berkah Indonesia, amin. Supaya Pak Presiden panjang umur. Pak Prabowo, lamun Prabowo mati 2 tahun gantilah aing mah tetega, gantilah tetega, ganti. Pantesan aing jadi wapres. Rencana kalau saya kalau jadi wapres, rencananya nih, ayah punya pesantren digaji 50 juta, gitu rencana saya. Saya udah ngomong Prabowo. Nah, kemudian kalau Kiai punya cabang pesantren belum ada istrinya, maka istri kedua ditangguh oleh negara. Begitu saya. Bagaimana bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Hanya Prabowo kan dia hobi banget dengan saya. Saya yang punya rencana Kiai, semua janda-janda yang akan dipakai akan disita oleh negara, begitu kan? Dan saya akan kawinkan, janda kan, seneng nggak seneng dikawinkan oleh negara, kudu mau. Dalam rangka apa? Pemerataan kesejahteraan, begitu. Pas menang lalati hidung, alhamdulillah. Begitu dicium, pahalanya sama dengan biung hajar aswad, mantap. Sebab Prabowo ngomong dengan saya, dengan Gus Dur, saya udah tua Gus, dari kecil udah bandel, sekarang udah tua saya, harta banyak, istri sekarang baru kembali ya, rujuk ya, anak cuma 1. Saya Gus kalau jadi presiden hanya ingin cari surga, mensejahterakan rakyat. Makanya DPR yang tidak mendukung korupsi ditembak pahen, pecah. Bayangkan Pak, koruptor akhirnya tembak pahen. Kata Pak Bro, kalau nggak ada korupsi, bangsa Inggris 300 juta lebih, tiap kepala menang gaji 5 juta. Lamun Allah lu korupsi. Coba aing diberi ngatu heula kecil aing ceramah. Lapar aing. Lurah mah jeruk aya caur, lurah aing mah cai we kata. Aing diambil jair, belum lain elu aing belum di masjid bener. Itu lurah mah koena loba itu mah. Aing cai bae kembang. Emang aing juri ngedang kembang. Lain kainu bebek dan bu aing tanya kan dua.
Tentang ayah salah, lamun mani keceraman juga ganggu bahasa di kali cek. Kita jalan marah gitu, kecuali NU itu mempan itu kita masya Allah. Oh banyak kan, percaya. Ayo dianggap siraru ya. Sampai jam berapa sih ini? Bayangan meludan mempersatukan umat, alhamdulillah. Iya lamun teu muludan lurah RT darah mantep. Gara-gara muludan lurah emang Rasulullah nyawa lurah datang nyawa goblok. Di akhirat ditanya. Maka kalau kayak peringatan maulid, mereka sampai di rumah. Kenapa? Ayah muludan. Sebab yang memberikan syafaat kepada kita hanya Nabi besar Muhammad. Mana mungkin pertolongan di akhirat rek ditalakukan ku Nabi, lamun ke di dunia muludan we datang. Banyak cengar-cengir begini kata Nabi. Makanya Gus Dur mengatakan tidak sholatil NU sholatil NKRI wa idza fasadatil NU fasadatil NKRI. Kalau NU-nya kuat, Indonesia kuat. Kalau NU-nya hancur, Indonesia. Karena bagi NU, Indonesia adalah harga mati. Betul nggak betul? Lagunya juga ada ya lal waton hubul waton minal iman. Makanya kata Mbak Masari, Indonesia ini rumah besar kita, harus kita jaga. Kita lahir di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita nyium anak di Indonesia, betul-betul. Kita usaha di Indonesia dan pay di Indonesia. Kalau bukan kita yang merawat negara, saha itu NU. Ribuan ormas Islam, hanya NU yang NKRI harga mati. Kalau negara kacau coba, orang Cina bisa pulang kampung ayah kampungnya, orang India bisa pulang kampung ayah kampungnya, betul nggak betul? Orang Arab kalau negara kacau bisa pulang ke kampungnya, orang ayah negaranya di Yaman, betul nggak betul? Coba ini orang negara kacau, rek lompat ke mana? Mau lari kemana? Mikir. Kita orang Indonesia kalau dia kacau, mau lari kemana kita? Ini banget model kita dia. Lompat ke Arab jadi aku. Namun sabra irungnya ada di kodok. Banyak orang Arab malah ngopi gelas letik, tahu gelas kia, bola letik bisa. Salamun orang Arab ngopi gelasnya gede, lain kopi nih lebih irungnya kacebur, itu masalah. Itulah NU, NKRI harga mati, betul. Hukul waton minal. Makanya siapapun yang akan menghancurkan Indonesia pasti NU dihajar, termasuk pesantren. Betul nggak betul? Itu pesantren rame-rame dibudakin setan ngapain kiai. Aing boga alumni geus jutaan, kampus geus jutaan, pangijeng aing manehna geus jadi pejabat. Kan wajar kalau ngaplupkan kiai juri, betul nggak betul? Setan banget. Aing ke pesantren disuruh ke kiai bunga, cep ngepel di imah kiai bunga pisan, taklim ta'alim nurut ka kiai barokah. Dibudakeun cenah setan. Ternyata eta TV 7 kiaina nu selama Habib kabeh. Ayo buka di channel sekarang, semua Habib. Kan komandan tutup. Setan. Tanpa pesantren gak ada NKRI, betul betul.
tanpa pesantren nggak ada Pancasila, betul. Tanpa Basim Asari nggak ada Pancasila. Hati-hati. Makanya orang ngundang nak kiai nu kampung-kampung baik, betul. Beri duit gagal deh, kan teh enak kiai kuru tuh enak kiai kuru. Lamun kiai kampung ya ceramahna kurang kencang, berarti duitna eueuh. Itu eta masyaallah. Sedekah ka kiai memuliakan ulama, memuliakan nabi, memuliakan la ilaha illallah. So kiai model saya, model kiai ngajar eueuh duit jeung meuli rokok, cicing we lulus teu ngarokok lulus. So mah ngarokok teh wajib. Karena dalilnya al-wududu wajibun ba'dal makan. Ngarokok bagi orang Hindu hukumnya wajib habis makan. Begitu ada. Wahabi kayak itu kan setan rokoknya. Justru setan kudu dibakar goblok. Kata kiai enu guru aing nu ngarokok paeh, yang nggak ngerokok juga mati. Enak kan yang ngerokok mati, pernah ngerasakan ngerokok paeh can ngerokok mubadir goblok bener. Nggak usah batuk, dia mah pakai batuk. Jadi ciri-ciri enu tuh ngerokok. Amin. Bu, dimohon jangan pulang dulu ya Bu, 10 menit lagi. Allah sangat marah lamun ngaji can doa geus balik. Dikutuk Allah. Dengerin, sebab keberkahan ngaji adalah setelah miliaran malaikat mendoakan kita setelah kita bangun dari ngaji. Sebab cengar-cengir begini, pahalanya sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Bagaimana kalau yang budak kiai sama 1000, asal tetangga nyengir ngikut nyengir.